Insyaallah pada kesempatan sore hari ini Bapak akan coba menyampaikan beberapa materi mengenai eh, bagaimana pemilihan media belajar. Sama dong. Ya, sama ya? Sama. Bagaimana memilih media belajar? Saya Masya boleh share itu untuk Allah. APS-nya ke saya. Ya, jadi media belajar kenapa harus dipilih-pilih? Ya, tentunya ada maksudnya. Ya, Mangga semangat, Ibu. Ibu. Ya. Sukses. Dari ekonomi Bu ya tadi ngajar ya? Oh, oh sama ya. English kan ya? Iya, sekarang masuk HKI. Oke. Online kan ya? Oh, mohon. Ya. Ya. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agenda kita pada kesempatan sore ini Bapak presentasi apa yang kalian diskusikan kemarin ya. Nanti kita akan kupas sedikit, Bapak respon dari rangkuman yang kalian sudah share di grup WhatsApp itu. Bapak respon satu persatu, mudah-mudahan semakin mendalam ya. Apa yang kemarin didiskusikan dengan teman-teman kalian, dipresentasikan. Nah, sekarang Bapak gilirannya merespon supaya lebih optimal ya. Suara Bapak masih kedengaran kan, Pak Ade? Siap semua. Iya, tapi yang jelas responnya ya. Baik ya Pak Raden. Alhamdulillah. Antum ya? Anda. Teman-teman semua, baik ya. Semua ya. Oke ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, yuk sama-sama kita membaca umul kitab ya, supaya ya Allah ya, kita berharap kepada Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan pemahaman yang kemudian insya Allah menjadi kebaikan suatu saat nanti. Ala hadhihi niyah min kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih yang ikut membaca Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua ya, menjadi pahala, menjadi keberkahan insyaallah. Baik teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan coba membaca rangkuman tugas kemarin ya, yang didiskusikan kemarin itu dari kelompok 5. Pak Haji Adenanang, Bu Noviana ya, Febrianti, Azril, Arman, Hambali, Nazwa, Tari dan Nabila ya. Di sini deg-degan merangkum mengenai perkembangan teknologi pembelajaran dari masa tradisional hingga era digital ya, bahkan televisi ya. Kita lihat tuh di grup WhatsApp ya. Nah, di sini Bapak melihat ada kelompok 6 dulu berarti ya. Tapi nggak apa-apa, kita yang tadi ya. Nah, di sini disampaikan ada era tradisional. Jadi konsep dasar ya pemilihan ya belum pemilihan, tapi bagaimana konsep dasar di dalam media tersebut, media dan perkembangan teknologi itu. Kalau dilihat di sini ada 4 era, 4 masa, ya kan? Yang tadinya tradisional, yaitu pakai papan tulis, ya kan? Tapi sebenarnya tradisional ini sebelum tradisional yang sekarang pakai papan tulis, dulu kalau zaman dulu itu tidak menggunakan papan tulis, tetapi menggunakan kertas, misalkan ya. Kertas untuk kemudian dijadikan buku. Nah, kalau kita lihat bagaimana kitab-kitab kuning itu, ya itu pakai kertas. Ya, kemudian metode belajarnya itu tidak pakai papan tulis, tapi duduk melingkar. Ya, itu dulu ya. Oke, izin Pak dosen, berarti
Sebelum Kemudian masa tradisional, ada Pak dosen? sebelumnya ya, pakai media kertas dulu ya. Bahkan dulu kalau zaman penjajahan itu pakai batu gitu ya. Batu yang pipih ya, nggak tahu namanya apa itu ya. Kemudian nenek-nenek kita dulu menulis di batu, kemudian ya dulu sebelum ditemukan kertas ya batu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk jadi akhirnya berkembang, kemudian menggunakan era tradisional ya, papan tulis, kapur, spidol. Nah, sekarang bukan papan tulis, pakai whiteboard ya. Ya sebenarnya papan tulis juga sih ya, papan tulis ya. Yang tadinya pakai kapur sekarang pakai spidol. Nah, nanti berkembang lagi papan tulisnya pakai apa? Pakai touchscreen. Nah, nanti ya. Nah, tapi dalam tradisional ini pakai papan tulis manual, bahkan menggunakan alat peraga. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau teman-teman itu mengajar pakai metode yang tradisional ini sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi tidak menghambat perkembangan tujuan belajar, ya, tujuan belajar tersebut. Kemudian era analog menggunakan OHP, ya, bahkan radio, televisi. Nah, sampai sekarang masih bisa kita gunakan. Kalau OHP sekarang kita pakai proyektor, ya bisa. Radio bisa nggak digunakan sebagai pendidikan? Bisa. Ya, televisi bisa. Nanti kita gunakan ya. Kemudian digital. Nah, kalau sekarang sudah mulai ada proyektor, email dan sebagainya ya. Baru digital dan internet. Sekarang ya, yang era yang sekarang. Kalau Bapak lihat ini sepertinya masih ada apa ya? Terlalu tinggi ini ya. Masih konsepnya sudah tinggi sekali ini. Bagaimana teknologi menurut beberapa ahli ini sudah pakai Henrik Molenda ini cari di Indonesia kalau bisa ya, ahlinya tapi menggunakan ahli yang dari Indonesia. Nanti kalian bisa cari nanti ya, kelompok 5 ini ya, kelompok 5 ya, silahkan cari ahli media dan teknologi yang di Indonesia. Ya, kita sebelum keluar coba kita angkat juga yang di daerah sekitar ya. Seperti itu. Lanjut. Kelompok 6, RCT Hamidah. Nah, RCT Hamidah bukan ini. Itu kelompok yang kelas 3B ya. Lanjut nah ini. Lapor kelompok 1. Kelompok 1 ini siapa nih kelompok 1? Kelompok 1 Asep Suryanullah ya. Suryanullah, Tiara Puspitasari ya dan teman-temannya. Kelompok 1 kemarin. Nah, Bapak coba respon bagaimana konsep dasar. Kesimpulannya bahwa media pembelajaran sesuatu yang digunakan ya untuk membantu penyampaian materi supaya efektif, efisien, menarik. Nah, maka dari itu supaya efektif, efisien, menarik, maka perlu ada pemilihan. Ya, pemilihan dalam media pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Ya. Kemudian kelompok 4. Nah, ini ya, kelompok 4 ini Jitni Ilman, ya, Aan Sogiri. Nah, ini juga sama, menyimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, beragam jenis, ya, karakternya juga berbeda, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan berbagai cara. Ya. Nah, maka dari itu pilihan media pembelajaran yang tepat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Maka tadi kan banyak tuh jenis-jenisnya banyak.
jenis-jenisnya banyak. Maka yang akan digunakan yang mana? Maka harus ada pilihan. Ya, pilihan dalam memilih mana yang tepat untuk digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. Ya, gunanya untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman. Nanti kita kita akan ungkap bagaimana tujuan di dalam kelas dan bagaimana yang ada di luar kelas. Nanti kita akan lihat ya, lihat Bapak sebentar lagi. Nah, ini koneksinya terputus. Nah. Suara Bapak masih kedengaran ya? Masih, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, lanjut. Ini kelompoknya Dery Darmawan. Dery Darmawan, Abdullah Hafiz, Siti Farida. Nah, ya. Ini tentang kawasan teknologi. Ya. Kawasan teknologi. Nah, di sini terbagi menjadi 5 kalau salah. Kawasan desain, kemudian kawasan pemanfaatan, kawasan nah di sini kalau disebutkan ada 3 hubungan antar kawasan, tetapi sebenarnya ada 5, tapi nggak apa-apa. Sini ada kawasan desain. Ini maksudnya apa? Bahwa desain ini sifatnya adalah cetak maupun visual, audio visual ya. Jadi yang dimaksud desain di sini misalkan desain yang sifatnya 2 dimensi untuk dicetak maupun audiovisual sifatnya adalah video. Ini semuanya didesain. Dan di sini ada wilayah untuk media. Ya. Media pembelajaran. Jadi dalam media pembelajaran di sini kawasan desain ini adalah salah satu teknik yang sebenarnya sudah cukup lama, pada abad ke-20, awal abad ke-20-an sudah mulai berkembang, mulai ditemukannya website, ya, ditemukannya kemudian desain-desain grafis dan lain sebagainya. Ini boleh berkembang nih, dimasukkan ke dalam kelas. Termasuk video. Ya, termasuk video. Kemudian kawasan pemanfaatan. Ada media-media ini dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan apa yang fungsinya? Ya, yang dimaksud itu adalah dimanfaatkan fungsinya. Bagaimana media ini berfungsi kemudian dikembangkan. Contohnya, ya, ketika desain, ya, kawasan desain tersebut manfaatnya misalkan untuk memahami, ya, tapi bisa kita manfaatkan yang lain selain menggunakan desain. Bisa menggunakan yang tradisional tadi, bisa menggunakan metode diskusi, ya. Maka bahkan yang cetak atau buku, itu bisa kita manfaatkan. Tinggal dicari apa yang menjadi tujuan dari guru tersebut, memilih, mencocokkan mana mata pelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Misalkan kalau PAI misalkan, ya, kalau PAI itu kan kalau berbicara mengenai teknik-teknik atau cara-cara berwudu, ya, sholat, azan dan sebagainya, maka pemanfaatan itu bisa simulasi, ya, bisa melihat audiovisual, kemudian praktek langsung, ya, bahkan melakukan yang namanya presentasi, ya, presentasi mengenai pemanfaatan media elektronik, ya. Kita lihat misalkan ketika siswa tersebut pulang ke rumah, maka kita bisa kontrol siswa tersebut, misalkan di rumah ada televisi di rumah. Nah, di jam tertentu, waktu tertentu itu bisa kita manfaatkan untuk
pembelajaran diskusi ketika mereka besok harinya kembali ke kelas. Misalkan mendengarkan berita, misalkan ya. Ini juga kita bisa manfaatkan tuh untuk fikih bisa, ya, fikih pergaulan, ya. Kemudian apa namanya, akidah akhlak, bagaimana akhlak pelajar, ya. Itu kita bisa lihat bagaimana ditugaskan siswa tersebut ketika kembali ke rumah melihat televisi di jam sekian, berita-berita mengenai remaja di waktu tersebut. Nah, ini kita lihat ya. Ini luar biasa nih, daftar pustakanya Skinner, Roger, Henry. Ya, ini luar biasa nih. Jadi seperti dari mana gitu. Ya. Oke. Lanjut kelompok 2, Erniawati. Erniawati ini kesimpulannya memanfaatkan media pembelajaran bagi siswa. Nah, ini ya bahasa-bahasanya ya. Nah, bagaimana media pembelajaran ini terbatas? Ada juga terkadang media yang memerlukan adanya penataan ruangan yang khusus. Nah, maka ini perlu nih, perlu pemilihan media yang tepat. Nanti kita belajar. Kelompok 3, ya, kelompok 3 juga sama ini. Perlu pemilihan media. Ya. Baik, ya, Bapak persingkat. Pada intinya di sini kebanyakan memang temanya menjurus ke pemilihan media pembelajaran. Ya. Oke, teman-teman semua masih stay on? Masih Ya. Bapak. Alhamdulillah ya. Ya, hadir. Mohon selalu. Masih Pak Ya, dosen. kita absen dulu. Kita absen dulu sebelum masuk. Oke. Media pembelajaran kelas 3C. Media dan teknologi 3D ya. Oh ini 3C1 ya. Iya, Pak. Bentar ya, 3C1. Oke. Pak dosen belum bikin GCR ya? BCR kita pakai e-kampus. Oh iya, kampus ya. Aduh, maaf E-kampus. dah. Sebentar, nanti kita ada yang ini izin nggak hari ini? Nah, oke. Kita lanjutkan saja di sini. Ada Pak, ada yang izin Pak di jurusan Nurhalizah. Ada ya? Bentar, kita absen dulu. Siti Parida? Nggak ada ya? Oke. Julfa Nurhaliza? Izin Bener Pak. kan ya? Ada ya? Asumiati? Izin. Izin Asumiati juga izin. Dery Darmawan? Nazwa Egi Rahmawati? Pak Ade Nanang? Nah, udah masuk nih. Siap hadir semuhun Pak dosen. Mic-nya mati Pak dosen, maaf. Mic-nya Pak dosen mati. Iya, nggak ada suaranya ya, Bokta ya. Iya tuh Pak, mati. Pak dosen, mic-nya masih di mute kayaknya. Earphone-nya harus ganti. Ya Bu Wahyu ganti. Iya, ayo.
Dikiranya nggak hadir tadi. Iya, itu dia lagi ngabsen. Ya sampai Pak Ade doang deh. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah ya. Ih, Pak Ade curang. Keluar tuh dia tuh ngambek. Mati Iya, mic-nya. Iya benar Pak dosen masih ngobrol tuh coba. Iya. Kasih tahu Pak Haji. Pak dosen, mic-nya itu belum nyala Pak dosen. Masih belum terdengar suaranya Pak dosen. Ayo Pak Jidni tolong dibantu ya, Pak Anto. Itu mic Pak dosen udah kebuka tapi kayaknya nggak ada suaranya itu. Bikin Iya, list, kan. bikin list, Pak Haji bikin list. Udah dianggap hadir lah semua tuh udah ada lah. Udah. Dianggap semua. Baik. Ade, Pak. Sudah kedengeran ya? Mic-nya Belum Pak dosen. Nah, baru lebih kecil. Saya suara Pak dosen. Nah sekarang mah Ulang, sekarang Pak dosen. ada Pak dosen. Ade, udah kedengeran suaranya? Sudah. Alhamdulillah ya Allah. Hafiz mah hadir Pak dosen, tenang. Ya. Bentar, Kelas C1 Isi semua kelewat gitu hadir. Kang Haji. sebentar. Pak Asep Suryanullah ada nggak? Pak Asep? Ada Pak. Ada ya, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sawang Sehat. Pak. Tiara Bibit unggul Pak dosen. Bibit guys. Cia ganteng Pak dosen. Tiara Puspita ada ya, siap. Siti Nurmuna Hadir, Pak. oke. Anissa Rashidin Hadir, Bapak. baik. Siti Aisyah, Raden Aki At-Takiyah Hadir, Pak. oke, ayo insyaallah. Ahmad Taufik kayaknya ada tadi ya. Hadir Pak dosen. Oke, Nurwanto. Hadir Pak. Waduh, suaranya serak-serak basah nih Pak Nurwanto ya. Tapi nggak batuk kan? Erniawati. M. Fadli Nazil. Aas Sumiati. Waduh, nggak ada ya? Zulfa Nurhaliza. Siti Komalasari. Oh, yang mana tadi? Zulfa, ada Zulfa? Julfanya izin. Ada Siti Komalasari. Oke, Amelia Junianti. Mario. Ibnu Kuzamah. Huzaifah. M. Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Oke, ada. Astrinita. Hadir, Bapak. Sofia. Hadir ya. Baik. Hadir, Pak. Waduh, udah banyak tadi nggak hadir tuh. Sofia Sa'bi. Hadir, Pak. Baik. Oke, Iva Fadilah. Hadir, Pak. Masya Allah. Nelly Siva Salsabila. Hadir, Pak. Baik. Ya, manual aja kita. Galuh Putra. Hadir Pak, hadir. Oke. Bimo Suseno. Hadir Pak. Oke, Bimo. Omah Salamah. Nggak ada ya. Rizka. Nura. Jibni Ilman. Hadir Pak Aan Ustadz. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Jibni Ilman. Aan Sogiri.
Aan Sogiri. Ada. Oktaviani Nasution. Hadir Bapak. Wahyu Pratiwi. Hadir Pak. Baik ya. Wahyu Pratiwi. Saipudin. Izin nyimak saja. Eka. Oke, Dadang Eka Hermawan. Hadir, Pak. Masya Allah. Siti Nur Kamila. Enok Sultana. Hadir, Pak. Oh, enak ya. Oke, Ani Setiani. Hadir, Pak. Oke, Bu Ani ya. Salam buat Bung Roma ya. Noviana. Hadir, Pak. Hadir ya. Pagi. Febrianti. Hadir, Pak. Bagus. Hadir. Jadi kalau di absen satu-satu ada interaksinya nih. Azril Rafif. Nggak ada. Arman. Hadir Pak dosen. Oke, mantap. Suaranya ini tegas. Pak Ada Haji diem soalnya Adenanan. suara Pak dosen terlalu merdu sih. Siap, jadi pengen tidur. Oke ya. Kemudian Hambali. Hadir Pak Ustadz, hadir. Alhamdulillah. Nazwa Egi Rahmawati. Tidak ada. Tari Rahmawati. Bu Tari? Nggak ada. Nabila Nur Azizah. Hadir, Bapak. Masya Allah. Ya. Dery Darmawan. Abdullah Hafiz Nugroho. Siti Parida. Hadir, Pak. Oh, Abdullah Hafiz ada. Oke. Ada, Pak. Kemarin kemana? Abdullah nggak kelihatan. Dari hadir Si Pak. Dari kemarin dalam Darmawan. perjalanan, Pak. Oh Halo. gitu. Mm-mm. Tadi Dery hadir ya, Dery ya. Baik. Iya Pak. Oh, kemarin nggak hadir. Siti Parida. Nova Latifah Rahayu. Hadir, Bapak. Siap. Waalaikumsalam. Nova Rahayu. Asep Fatoni. Waalaikumsalam. Asep Fatoni. Hadir Pak Ustadz. Oke, Apudin. Hadir Pak Ustadz, hadir. Hadir, alhamdulillah. Dian Lestari. Hadir, Pak. Oke. Nur Fatun. Hadir, Pak. Oh ya, ada. Lestianawati. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Artis kita, Pak dosen. Yang tadi yang terakhir. Betul, Bu Lesti. Oh iya, Lesti Kejora ya. Masya Allah. Lesti Kejora. Baiklah, teman-teman semua. Berikut Bapak berikan. Bentar, Bapak akan presentasi dari Bapak Sumiati hadir. Sumiati. 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 Sebentar. Ada ya? Oh ya, sebentar. Ya. Siapa lagi? Makasih, Pak. Ya, oke. Sumiati. Sip. Sekarang, insya Allah Bapak akan presentasi. Ada materi. Silahkan nanti disimak ya. Hari ini agak tidak ada presentasi dari kalian gantian. Bentar. Lanjutkan progres.
Baik, sekarang Bapak presentasi sedikit, tidak bisa terjadi kesalahan. Presentasinya belum kelihatan ya? Belum, Bapak. Belum ya, sebentar. Lagi. Belum ya. Kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan ya? Kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Oke, kita Turun berapa? baik, bismillahirrahmanirrahim. Berarti jangan Silakan Jamilah, teman-teman kesananya dipraktikkan. Jangan Jamilah, Jamilun. Oke, di mute ya. Itu tadi siapa tadi? Nah, kalau disebut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan coba sampaikan mengenai pengembangan pemilihan media belajar. Jadi, teman-teman semua, media belajar ini salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan pembelajaran. Jadi, kalau pembelajaran kita ingin berkembang, salah satunya menggunakan media ini. Selain menggunakan komunikasi, ya, komunikasi yang efektif, komunikasi yang bagus, ya, bagaimana teknik-teknik komunikasinya juga bagus, pemilihan media belajar adalah aspek yang juga sangat penting. Ya. Walaupun bahan ajar kita sederhana, tapi media yang disampaikan ini bagus, maka akan menarik minat, bahkan pemahaman dari siswa tersebut akan lebih mendalam. Ya, ini maka salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana pemilihan media bahan ajar. Nah, kenapa kita harus pilih? Karena ada banyak model. Dan model-model tersebut ada keunggulannya, ada kelemahannya. Untuk milih media yang tepat, maka ada pertimbangannya, kriterianya, dan langkah-langkahnya. Apa saja? Bagaimana cara langkah-langkahnya? Setidaknya ada 3 hal. Nah, ya. Ini modelnya ada 3. Yang pertama model flowchart, ada model matriks, dan model checklist. Gitu ya. Coba kita tanya ya. Ada berapa model di sini Bu Aas? Modelnya ada berapa? Ada 3. Ya, Bu Aas Sumiati ya. Dan teman-temannya, modelnya ada 3. Model flowchart, model matrik, dan model checklist. Oke. Modelnya model checklist. Oke. Bagaimana contohnya model flowchart? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini kalau salah ya. Kita lihat.
Nah, kita lihat di jurnal ini ada salah satu model. Nah, sudah terlihat? Ya, ini salah Sudah, satu Pak. model. Ini contoh gambar prosedur pemilihan media dalam bentuk flowchart. Nah, jadi teman-teman harus punya tujuan pembelajaran. Ya, contohnya tujuan pembelajarannya itu memahami bagaimana praktek misalkan sholat misalkan ya. Sholat dalam pembelajaran fikih misalnya. Tujuannya siswa jadi paham, mengetahui bagaimana praktek sholat yang benar. Maka sikap verbalnya seperti apa? Berarti keterampilan. Apakah keterampilan, apakah sikap, apakah verbal? Bisa presentasi, bisa pemikiran, ya. Nah, di sini misalkan sikap verbalnya, oh keterampilan, berarti keterampilan fisik. Nah, bisa menggunakan media apa? Oh, kita libatkan siaran televisi misalkan. Ya. Izin Pak dosen. Oke. Sebelum, maksudnya saya boleh minta disederhanakan, diterjemahkan kata flowchart, metrik, dan satu lagi. Oke, flowchart ini artinya diagram alur. Oke, thank you. Nah, oke, ini diagram alur. Kalau matrik nanti ya, nanti kita bahas ya metrik ya. Nah ini tadi nih ya, flowchart. Ini flowchartnya menggunakan sistem pengguguran. Pengguguran ini ada ya atau tidak. Misalkan kita tujuannya kemana, bagaimana sikapnya. Oh, saya tidak ke sini, tapi ke sini sikap. Ini sikap nih. Ya. Berarti kita tidak menggunakan televisi, tapi menggunakan siaran radio misalkan. Ini papernya paper yang jadul ya, 2018. Nah, bisa nggak menggunakan siaran radio? Bisa. Atau menggunakan siaran televisi? Bisa. Contoh, lebih tepatnya misalkan kita ingin mata pelajarannya tentang fikih misalkan ya. Nah, ketika anak-anak tersebut kita tugaskan di rumah, maka boleh tuh kita gunakan televisi yang di rumah itu sebagai media. Nah, kita gunakan sebagai media. Misalkan silahkan nonton di jam sekian, ada berita apa tentang pelajar. Gitu. Tolong dicatat tuh. Nah, itu salah satu televisi itu, salah satu ya. Atau YouTube juga bisa ya. Tapi kalau misalkan kita melibatkan televisi, berarti ada waktunya. Oke, ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau misalkan, oh saya tidak menggunakan sikap seperti ini, keterampilan, oh fisik nih, fisik maksud fisik ya. Nah, bisa dengan menggunakan tutor, berarti ada pendampingan dan lain sebagainya. Berarti keterampilannya itu dengan misalkan azan ya. Berarti di rumah harus ada yang mendampingi bagaimana azan yang betul, yang baik. Qomat, azan misalkan ya. Kalau misalkan itu siswa SD, bagaimana kalau siswa SMP ya, praktik di rumah misalkan praktek tentang yang paling sederhana itu membaca Al-Qur'an. Misalkan ya, baca Al-Qur'an. Nah, misalkan harus ada guru ngajinya tuh di rumah bisa ya. Atau di masjid sekitar rumah, atau ibunya di rumah bisa. Nah, ini menggunakan flowchart nih, diagram alur. Ya, silakan teman-teman nanti bisa lihat di Google ya bagaimana memilih media tapi menggunakan cara flowchart. Seperti ini. Ya, lanjut lagi. Maka ada sistem gugur. Ada sistem gugur di sini. Ya, setiap langkah ada pilihan. Ini membantu proses pengambilan keputusan yang tersistematis. Ya. Kemudian model matrik. Nah, Bapak contohkan di sini ya. Model matrik itu seperti ini.
Boleh dilihat. Nah, matrik itu seperti tabel, Pak Haji tadi ya. Seperti tabel. Ini contohnya yang jadul nih ya. Ada piringan hitam. Piringan hitam, audio kaset ya. Ini medianya. Bagaimana dengan kontrolnya? Ibaratnya pengendaliannya. Apakah ini portable? Tidak. Kalau televisi. Kalau radio iya, film iya. Misalkan. Kalau kita fokus di televisi misalkan ya. Untuk di rumah iya. Jadi kita bisa memilih tuh, televisi itu tidak bisa dipindah-pindah, nggak bisa dibawa ke kelas, nggak bisa dibawa ke masjid, tapi di rumah. Kita bisa milih, oh yang tepat itu televisi nih. Misalkan ada drama ya yang cocok dengan adab, misalkan akhlak. Silahkan dilihat drama misalkan apa namanya, para pencari Tuhan misalkan. Ya, kalau di bulan Ramadan misalkan, ada nggak di situ ada tentang adab, ya, tentang fikih, apa namanya, tentang dakwah, ya, dan lain sebagainya. Itu kita bisa masukkan. Ini Bapak yang kasih contohnya yang sederhana ya, televisi. Nanti kalau menggunakan digital nanti kita kembangkan lagi. Nah, colok dulu nih. HP-nya mau habis baterai. Baik, lanjut. Kita model matrik. Berarti model matrik itu adalah model yang menggunakan metode penangguhan proses pemilihan. Ya, jadi model matrik ini bisa kita manfaatkan suatu saat nanti. Ya. Kalau model flowchart ini bisa sekali ya, bisa sekali pakai untuk satu tujuan. Tapi kalau model matrik ini bisa kita pakai berulang-ulang. Tergantung analisa yang akan kita gunakan tujuannya apa ya. Contohnya buku, kita bisa pakai buku. Oh, ternyata untuk tujuan tertentu ini belum bisa dipakai, tapi kemudian kita kembangkan di suatu saat lagi ya, depannya menggunakan buku atau jurnal kita kayak kemarin itu. Ya. Menggunakan jurnal. Kalau kemarin itu kita menggunakan buku e-book dan lain sebagainya bisa ya. Nah, jadi model matrik ini metodenya penangguhan sampai semua kriteria itu dipertimbangkan, dibandingkan dan dicocokkan dengan apa namanya, pembelajaran. Ada yang model checklist. Nah, ya. Ada yang model checklist, kita lihat. Nah, di sini model checklist nih. Apakah sesuai dengan tujuan? Ini kita bisa isi di sini. Ada alatnya. Misalkan alatnya apa nih? Ya, misalkan sumber medianya apa nih di sini kita tulis. Televisi. Ya, nanti judulnya apa? Televisi apa namanya? Atau misalkan YouTube. YouTube. Media pembelajaran melalui YouTube. Atau misalkan melalui komputer bisa ya. Bidang studi apa nanti ya. Nanti di checklist apakah sesuai dengan tujuan dan sebagainya. Ini nanti bisa menjadi evaluasi. Ya. Bisa evaluasi bagi teman-teman untuk melakukan tindak lanjut mata pelajaran yang cocok dengan yang akan dicapai ya. Ini salah satunya dengan checklist. Ini contoh salah satunya ya, bisa berbeda lagi. Bisa berbeda lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu contohnya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik ya, ini mengevaluasi nih, ya, membantu dalam mengevaluasi pilihan media, itu tadi ya. Nah, untuk jenis media dan kriteria pemilihan, setidaknya ada 2, yaitu desain dan pemanfaatan atau utilization, pemanfaatan. Kalau media ini dirancang khusus tujuan pembelajaran tertentu. Misalkan model matrik sangat cocok untuk jenis media ini. Kalau teman-teman itu ingin melihat media visual, misalkan PowerPoint,
kemudian audio visual, video, ya, itu cocoknya media matrik. Ya. Tapi kalau misalkan itu yang kalian teman-teman itu bisa pilih yang sifatnya memanfaatkan media yang sudah ada, maka model checklist bisa dipakai. Contohnya, kita menggunakan YouTube, menggunakan laptop, menggunakan papan tulis, menggunakan buku, menggunakan apa lagi? Nah, itu bisa kita pakai sekaligus dalam satu pemilihan. Kalau yang matrik ini bisa dipakai satu aja. Bisa satu, bisa dua. Tapi kalau ini bisa banyak. Tergantung dalam satu pembelajaran itu bisa melibatkan banyak hal pemilihan media. Ya. Mungkin ada yang masih belum paham apa itu bahan ajar, maka seperangkat materi pembelajaran yang disusun sistematis untuk membantu siswa mempelajari kemampuan tertentu. Maka butuh buku, modul, atau sumber belajar, atau media. Nah, ini menjadi bahan ajar. Maka media tersebut menjadi bahan ajar bagi guru. Ya. Lanjut. Nah, perannya media di dalam bahan ajar tersebut membantu guru menyampaikan materi agar lebih efektif dan menarik. Ya, serta juga meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Nanti kita dalami. Baik. Nah, sampai di sini Bapak akan coba minta kita semua menghafal 3 prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Coba. Ya. Jadi dalam prinsip pemilihan media pembelajaran ada 3. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, relevansi isi, dan ketersediaan biaya. Coba Bapak tes ya, salah satu ya. Coba di sini. Oke. Pak Dery, coba Pak Dery. Halo Pak Dery. Iya Pak. Oke, dalam prinsip pemilihan media belajar ada berapa? Prinsip pemilihan media belajar. Sebentar Pak. Ayo, ada berapa? Tinggal ngelihat di screen aja. Ayo Kang Dery, semangat, semangat Kang Dery, semangat. Yang mana ya Pak? Bentar. Yang ada. Nah itu di screen ada di depan. Ada 3 ya? Ah, 3. Apa saja? Kejelasan tujuan. Terus? Yang ini Bu, ya, relevansi isi. Yang kemudian? Dan ketersediaan dan biaya. Oke, ketersediaan dan biaya. Baik, terima kasih. Bu, misalkan Bu Astri. Halo Bu Astri. Ya, ada Pak. Oke, Bu Astri, silahkan. Apa 3 prinsip pemilihan media pembelajaran? Kejelasan tujuan. Yang pertama kejelasan tujuan. Yang kedua relevansi isi. Dan ketiga ketersediaan dan biaya. Oke, baik. Sekali lagi, ya. Yang laki-laki coba. Pak Nurwanto. Pak Nurwanto? Pak Nurwanto kemana ya? Oke. Pak Asep. Pak Asep yang mana Pak dosen? Banyak kebetulan. Aduh, Pak Asep banyak juga nih ya. Sedunia itu nama itu ya. Saipudin. Nah, Pak Saipudin. Enggak tuh. Ini ada mahasiswa. Silakan masuk, ayo masuk. Cari siapa? Oke, coba dicari di situ sama Pak Dokter ya. Baik, silakan. Pak Saipudin nggak ada. Pak Ade Nanang deh, udah jelas ini Pak
Pak Ade Nanang. Wah, Akbar, saya deg-degan loh Pak dosen. Iya, oke, siap. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah. Oke, saya hanya baca, terima kasih ilmunya, bahwa ada 3 prinsip media pembelajaran. 1, kejelasan tujuan, yang goalnya kemana, lalu relevansinya, penyesuaiannya kemana, relevansi isi, dan yang ketiga adalah ketersediaan dan biaya. Oke, baik. Baik ya, coba diulangi lagi Pak. Prinsip pemilihan media pembelajaran, Pak Dery, coba Pak Dery tadi. Oh, boleh Pak Ade juga dulu, boleh. Siap. Yang pertama tujuan tentunya, lalu yang ketiga relevansi isi, dan yang ketiga ketersediaan serta biaya, begitu ya. Baik. Pak Dery masih ada Pak Dery? Masih ada Pak. Oke, silakan. Prinsip pemilihan media. Udah lupa ya? Iya Pak, ini maaf ya lagi di luar. Oke. Jadi Pak dosen mohon izin, kebetulan Kang Dery ini doain juga, mudah-mudahan sedang dalam proses pembangunan pondoknya, semoga Allah mengabulkan dan melancarkan ya. Oh gitu, lagi mau bangun pondok ini ceritanya. Sedang mau punya ini Ustadz, punya guru saya, doain ya Ustadz. Oke, insya Allah lancar ya. Ya. Baik, tadi siapa tadi? Selain itu, Bu Astri bukan ya? Iya Pak. Ya silahkan. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan apa tadi? Yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua relevansi isi, dan ketiga ketersediaan dan biaya. Bagus, alhamdulillah. Oke, coba ya sekarang, apakah masih ada yang ingat ini ya? Bu Anissa. Ya Pak. Lagi. Silakan Bu, prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media belajar ada 3. Yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua relevansi isi, dan yang ketiga ketersediaan dan biaya. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih ya. Boleh tuh dikasih aplaus buat semuanya kali ya. Ya. Yang dimaksud kejelasan tujuan, ini media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran tersebut harus jelas ya. Medianya, kemudian tujuannya harus jelas. Kecocokan isi di dalam isi pembelajaran sama media harus pas. Jangan sampai isinya kemana, ya, isi pembelajaran kemana, media yang dipakai tidak cocok. Nah, makanya harus dipilih menggunakan flowchart maupun matrik tadi. Ya, kemudian ketersediaannya, bagaimana ketika guru itu ingin menggunakan media, tetapi media yang akan dipakai tidak ada. Nah, ini juga dipertimbangkan, termasuk biayanya. Contoh, ya, ketika kita minta siswa tersebut ke rumah melihat televisi, ternyata di rumah tidak punya televisi, gimana kan? Tidak. Nah, maka harus ada solusi. Apakah melihat di tempat tetangganya, apa yang lainnya, maka itu dijadikan solusi ketersediaannya. Atau misalkan sampai di rumah nanti tugasnya melihat video YouTube misalkan, tetapi tidak punya kuota, nah ini juga harus dikasih solusi. Bagaimana ya? Atau dikasih strategi. Gitu. Bagaimana caranya anak-anak kita itu, siswa-siswa kita bisa mengakses media yang kita tugaskan di rumah.
ya, atau di kelas. Nanti kita bisa. Waalaikumsalam. Ya, enggak? Minjem apa? Piring. Oh, ada yang kecil, ada yang besar. Silakan. Silakan. Mangga. Yuk. Ya. Oke. Nampan yang mana nampan? Oh ya, silakan. Yuk. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Ini kita masuk ke slide selanjutnya. Slide ke-7. Nah, kita tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Bahwa pola penggunaan media pembelajaran ini ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. 1 dan 2. Nah, ini harus kita ketahui bahwa kalau di dalam kelas, maka media pembelajaran yang digunakan untuk membuat materi lebih dipahami dan meningkatkan motivasi. Ya. Jadi materi yang digunakan itu untuk mudah dipahami dan meningkatkan motivasi belajar. Setidaknya ada 2 kalau di dalam kelas. Nah, seperti yang kalian lakukan sekarang, teman-teman lakukan sekarang. Mudah dipahami dan meningkat motivasi. Ya. Tapi kalau di luar kelas, nah, misalkan Bapak tugaskan, ini ada e-book, ini ada buku, ini ada video. Nah, artinya untuk apa? Untuk belajar mandiri. Ya, belajar mandiri seperti modul, e-book maupun video pembelajaran. Maksudnya supaya belajar mandiri dan nanti ketika sudah sampai di kelas bisa dipahami dan jadi meningkat motivasi belajarnya, gitu. Dan ini bisa berkorelasi nih 1-2, 2-1, 1-2 lagi, 2-1 gitu. Jadi media-medianya bervariasi. Ya, bervariasi, bisa kita mainkan, kita bisa olah gitu kan. Oh, sekarang di dalam kelas yuk, berarti harus pahami dan meningkat motivasi. Oh, sekarang di luar kelas, berarti harus belajar mandiri. Ya. Bagaimana kelasnya itu di luar, Pak? Di alam bisa juga. Lebih memahami bisa. Berarti yang dimaksud dalam kelas ini harus ada pendampingan guru berarti. Ada pendampingan guru walaupun sekolahnya di luar ruangan. Maksudnya seperti itu. Ya. Ini salah satu pola penggunaan media pembelajaran. Ya. Coba kita lihat. Bu Nova, tadi kalau misalkan di dalam kelas itu maksudnya untuk apa, Bu Nova? Gimana, Pak? Kalau di dalam kelas, maka pola pembelajaran itu ditujukan untuk apa? Untuk menyampaikan materi. Oke. Baik. Kalau yang di luar kelas? Di luar kelas untuk apa ya? Belum, berarti belum menyimak tadi ya? Iya, Pak. Oke, nanti. Oke, Bu Ani. Teh Ani atau Bu Ani? Oke, belum ya. Pak Ahmad? Bu Nur Fatun? Ada Hambali apa? Pak Ahmad tadi udah ada Pak Ahmad ya? Ahmad mana? Oh, tadi sampai Ada Pak dosen. Iya. Oh, silakan Pak Ahmad. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ya. Coba diperhatikan sekali lagi. Anak sehat? Bu. Alhamdulillah. Baru selesai ngajar apa gimana? Oh, nggak ada ngajar. Hampir. Sama Pak Nana ya. Baik. Ya, jadi silahkan dilihat. Di sini ada bagaimana perbedaannya. Ya, Bu Nova tadi ya, silahkan dilihat. Jadi kalau di dalam kelas itu tujuannya untuk apa? Mudah dipahami, materinya itu mudah dipahami, dan meningkat motivasi
Belajar. Belajar. Tapi kalau di luar kelas, ini untuk apa? Belajar Mandiri. Mandiri. Ya. Coba Bu Nova, kalau di dalam kelas untuk apa? Meningkatkan motivasi belajar. Dan materi lebih mudah Lebih mudah dipahami. Ya. dipahami. Materi Kalau lebih di luar mudah kelas untuk apa? Untuk tadi Belajar belajar mandiri. Bapak Oke, mohon ya. maaf, saya ini sambil ngawas yang ujian, jadi Nggak apa-apa. sedikit memperhatikan. Mohon maaf ya Nggak Pak. apa-apa, ya. Insya Allah ini. No nanti problem. dibaca ulang. Oke. Ya, yang penting Ini ada yang sedang nyangkut ngawas lah ya. ujian. Ya, siap Pak. Aduh, malu. Nggak apa-apa ya. Ini ya, jadi penggunaan media belajar itu untuk memahami, memotivasi, atau untuk belajar mandiri. Ya, jadi kesimpulannya bahwa pemilihan media belajar ini ada prosesnya yang luas, yang banyak, maka faktor tujuan pembelajaran, karakter siswa, ketersediaan media, dan kualitas teknis ini patut dipertimbangkan. Silahkan. Sebelum masuk ke jurnal, Bapak sudah siapkan jurnal, dan jurnal ada beberapa jurnal. Di sini Bapak nanti kalian bisa tanyakan beberapa hal, boleh ya, tentang pembelajaran kita sore hari ini, insya Allah. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Iya, pengen duduk di situ ya, Dedek. Udah ya. Pak, kalau boleh minta materinya, Pak. Oh, materi yang ini? Boleh, Ya, betul. nanti Boleh Bapak share ya. kirim di grup aja ya. Siap, Pak. Makasih, Siap, Pak. boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh izin bertanya Pak? Mangga, silahkan. Bapak, kalau di model pembelajaran pertama itu ada tadi tuh model pembelajaran flowchart ya, flowchart. Flowchart. Flowchart, oh iya. Nah, apakah dalam model pembelajaran itu ada model dan simbolnya tertentu dalam membuat model pembelajaran flowchart? Oke, ya betul. Terima kasih. Tadi yang bertanya siapa tadi namanya? Saya Pak, Nova. Nova ya, baik. Iya. Nova. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, sudah dilihat belum Nova? Ininya ada simbol kotak persegi panjang ya. Ada simbol apa nih namanya? Jajaran genjang apa? Iya Pak. Ya ini ya. Ya, dan juga ini ya persegi panjang tapi tidak lancip ya ujungnya ya, ada agak melembung. Ini ada yang persegi panjang tapi lancip. Oke. Nah, ini ada maksudnya. Ini kalau kita lihat di diagram flowchart ini sebenarnya banyak digunakan di dalam teknologi komputer ya. Jadi ketika akan melakukan gunanya untuk apa flowchart ini adalah langkah-langkah. Pertama, berarti kalau bentuknya seperti ini ada persegi panjang tapi melengkung di ujung-ujungnya, itu artinya apa? Itu artinya adalah awal. Ya, kalau kita lihat adalah awal atau tujuannya. Tujuan dari flowchart itu. Misalkan di sini kita tulis siswa memahami praktek berwudu misalkan. Contoh ya, siswa memahami praktek berwudu. Berarti ini pakai ini. Nah, kemudian ditarik garis. Garis ini buat apa? Adalah hubungan. Dan di sini ada yang sifatnya jajaran genjang ya,
Ini adalah artinya pilihan. Bisa diambil ya, bisa diambil tidak. Jadi kalau ya, maka nanti ada pilihan lagi. Misalkan pilihan sikap. Oh, ternyata bukan sikap, tapi apa? Verbal, bisa. Jadi kalau sikap ini jadi pilihan nih. Tapi kalau pilihannya tidak memilih, misalkan, oh, tapi tidak ini keterampilan. Oh, baiklah. Kalau keterampilan berarti harus ada keterampilan fisik misalkan. Pilihannya ya, kalau ya ke sini, kalau tidak ke sini. Oh, kalau keterampilan fisik itu maka diambil adalah medianya TV misalkan. Oh, kalau tidak ke fisik berarti radio misalkan. Nah, silahkan nanti di sini pilihan dari gurunya. Bisa di sini, oh harus pakai YouTube. Oh di sini harus pakai guru misalkan. Boleh. Jadi di sini tujuannya misalkan praktek wudhu, oh bisa lewat YouTube dah. Kalau enggak harus dengan guru. Si anak tersebut nggak bisa lewat YouTube, nggak bisa karena kuota nggak ada. Berarti harus pakai guru di sini. Bisa. Dan seterusnya di sini. Jadi di sini adalah pilihan, yang di sini adalah mungkin tujuannya. Dan tujuan ini bahkan disebut akhir. Akhirnya di sini. Ini awal, start, di sini end. End-nya di sini. Itu ya. Flow chart. Silakan. Ada lagi? Makasih ya, Pak. Terima kasih Bu Nova sudah terlibat berpartisipasi. Jadi ada maknanya ya Pak ya, di setiap simbol itu ada maknanya. Ya. Nanti berarti silakan bisa membuat model itu bisa membuat pakai apa ya Pak? Itu ada caranya, ada aplikasinya atau aplikasinya pakai Word aja, pakai Microsoft Word bisa. Pakai Word aja. Bisa. Ya, bisa, kasih Pak. Sama-sama. Oke, untuk yang lain ada yang harus disampaikan? Bapak, saya boleh bertanya, Pak? Mangga, tuh silakan. Ya, Bapak mohon maaf sebelumnya kan tadi membahas tentang media pembelajaran ya Pak untuk maksudnya untuk media pembelajaran di siswa. Nah, kira-kira media ini bersangkut paut nggak ya Pak sama kurikulum Merdeka yang sekarang lagi kita terapkan? Makasih Pak. Oke, pertanyaannya di kurikulum Merdekanya itu yang di bagian mananya? Contoh. Di semua model pembelajarannya kayak model atau model metris gitu Pak. Kira-kira sangkut pautnya sama kurikulum Merdeka yang sekarang. Oh bisa semua, bisa. Gitu. Bisa. Kalau kan kita, nih Bapak contohkan nanti ada ini ya. Contohnya di sini kita lihat jurnal. Misalkan kalau kita lihat di sini ada jurnal PAI. Penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi. Berarti ini bisa pakai kurikulum Merdeka, kurikulum Deep Learning, kurikulum K13, bisa nih PAI masuk semua ini. Contohnya akidah akhlak. Tapi kita harus tahu dulu ya bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran PAI adalah apa? Nanti kita lihat di sini. Tujuan ini ya. Kita lihat kan. Oke. Nah, ini ya. Coba teman-teman perhatikan yang di sebelah sini. Nah, di sini nih. Ya. Kelihatan nggak yang merah? Atau yang kuning ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Coba pakai yang lebih jelas. Ya. Nah,
tujuan utama pembelajaran PAI mau dikurung kurikulum 13 adalah apa? Menanamkan, memperkuat keimanan. Jadi media yang kita gunakan ini menggunakan memperkuat atau menanamkan keimanan, penyampaian nilai Islam, artinya dakwah, akidah, dakwah, dan juga akhlak. Masih ingat nggak? Jadi ada 3 tuh. Tadi yang bertanya siapa tadi? Saya Pak Nabila. Nabila. Nah, jadi kurikulum merdeka, kalau kita masuk ke kurikulum merdeka, maka sangkut pautnya media itu di sini. Menanamkan akidah, dakwah, akhlak. Ya. Kemudian bagaimana memilihnya? Misalkan tadi pertanyaan metrik. Ya, metrik ya. Kita pakai televisi. Bagaimana? Kalau kita lihat bahwa sebagian besar dari media itu digunakan, porsinya yang paling besar persentasenya adalah untuk dakwah pasti. Ya, itu yang kita bisa lihat ya, bahwa media itu digunakan untuk dakwah. Nah, kalau kita sangkut pautkan misalkan di fikih, televisi misalkan. Kita lihat di televisi misalkan ada berita tentang kenakalan remaja misalkan, tawuran. Nah, tawuran di Cibinong misalkan, SMK A melawan SMK B. Enggak. Di hati-hati Bu, ya Manila. Jadi nanti siswa itu bisa tuh di rumah yang di sini, yang di ya ini, ya kita bisa masukkan bagaimana materi tersebut ketika berada di kelas, ketika berada di dalam kelas, mana tadi? Dalam kelas ini maka mereka membuat diskusi. Mereka membuat diskusi, membuat semacam pendalaman materi fikih tentang pergaulan siswa. Siswa bergaul, tetapi ada tawuran. Nah, berarti fikihnya kemana tuh? Nah, didalami oleh guru. Ditingkatkan motivasi belajarnya. Ya, karena kita tujuan dari sekolah itu bukan untuk tawuran, misalkan. Tujuan dari sekolah itu bagian dari mencari pahala. Ya, thalabul ilmi faridotun inda kulli muslim, adalah bagian dari kewajiban, ada pahalanya. Nah, meningkat motivasinya untuk apa? Birrul walidain. Ya, selain berpahala bagi siswa itu sendiri ataupun jariah bagi kedua orang tuanya. Ya, orang tua di rumah susah payah mencari nafkah, kita di sekolah malah tawuran, misalkan. Kasihan, nah gitu, diskusi itu. Nah, salah satu contohnya ya, kurikulum merdeka masuk di situ. Ya. Ya, terima kasih Bu Nabila ya pertanyaannya. Iya Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Pak dosen mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin ya. Berdasarkan tadi yang disampaikan Pak dosen ada 3 model kan ya, model Volcat, model matrik, model checklist. Menurut perspektif Pak dosen, yang lebih efisien, yang lebih gampang dipahami dalam pembelajaran, manakah dari model ketiga tersebut Pak dosen? Mohon maaf Pak dosen. Terima kasih. Kalau yang Bapak bisa sering ambil itu yang model matrik. Model matrik ya? Model matrik biasanya. Tapi tergantung kalian ya, maksudnya teman-teman bisa mau pakai yang flowchart silahkan, mau pakai yang checklist juga boleh. Soalnya belum paham pisan Pak dosen dari ketiga ini. Gak apa-apa, ini kan direkam nih, nanti rekamannya nanti kita share ya. Ini salah satu model matriknya nih. Siap. Contohnya nih, tadi yang tanya Pak Ahmad Taufik ya. Televisi digunakan, misalkan di sini buku bisa. Ini kan yang dulu ya. Ini kan yang dulu nih, bisa pakai YouTube, bisa pakai Kahoot misalkan. Bisa pakai
media PowerPoint misalkan, ya, slide PowerPoint, ya. Kayak Bapak di sini membuat slide ini tidak menggunakan apa namanya PowerPoint lagi, tapi menggunakan AI misalkan, menggunakan Canva misalkan, bisa. Kalau untuk yang kekinian tuh, nanti di sini nih, di sini medianya televisi, radio, YouTube, Canva, AI, buku, ini ya. Tinggal dipilih yang di kolom selanjutnya. Apakah ini portable, bisa dibawa kemana-mana? Ya. Apakah ini bisa di rumah? Bisa. Setiap saat? Tidak, misalkan. Terkendali. Nah, ini bisa lihat nih. Nah, dari metrik ini, salah satu contohnya, ini kita bisa analisakan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi ini bisa kita ulangi lagi. Oh, ya. Selanjutnya ini kita bisa pakai nih untuk materi selanjutnya. Bisa. Enggak, ini tadi paling nelpon saya, ada apa gitu loh. Oh, kali ada kabar. Baik ya. Oke, Pak Topik sudah paham sedikit belum ya? Boleh pakai flowchart, boleh. Nanti pakai yang ini ya. Hatur nuhun Pak dosen. Sami ya. Baik. Nah, kita coba masuk ke apa namanya, salah satu lebih tajam lagi. Ya, sekarang sudah 5:30 ya. Khawatir kemalaman nanti. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam bagaimana penggunaan media pembelajaran pendidikan PAI, ya, pembelajaran PAI di berbasis teknologi, maka penggunaan media pembelajaran visual dapat meningkatkan motivasi dan prestasi. Sementara penerapan, nah ini kalau ini nanti ya, Pauton ini nggak usah ya. Nah ini paling pentingnya di sini, bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual terbukti meningkatkan motivasi dan prestasi. Ini secara jurnal sudah ada nih, teman-teman yang meneliti itu. Nah, tapi ada catatannya yang penting untuk penggunaan media dengan cara berjalan efektif untuk menghasilkan manfaat siswa dan guru. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa efektif, bisa bijaksana, bisa manfaat? Tadi menggunakan yang ini tadi. Nah, jadi kalau ditanya oleh kurikulum, pemilihannya itu bagaimana nih kok bisa memilih seperti itu? Atau misalkan kalian ingin menggunakan laboratorium, misalkan di dalam apa namanya, dalam materi kalian itu ada namanya komputer misalkan, komputer, sedangkan di kelas kan tidak ada komputer, adanya di laboratorium, masukkan di sini komputer. Jadi kalau ketika kalian PLPK bisa meminjam lab itu untuk pembelajaran kalian, ya. Yang penting bahan ajarnya sudah tersedia. Bahan ajarnya itu seperangkat kan, maka seperangkat materinya itu sudah siap. Seperti Bapak kemarin tuh ada jurnal, ada bukunya, ada apa namanya mekanismenya, itu bahan ajarnya. Bahan ajar diskusi misalkan ya. Nah, ini ya. Pentingnya seleksi media ini penting ya untuk strategi pembelajaran efektif, meningkatkan minat belajar siswa. Ya, jadi kita seleksi ya. Bagaimana kemarin Bapak ketika kalian diskusi menggunakan media video call WhatsApp, betul nggak? Ada yang menggunakan nggak? Ada yang meninggalkan itu tidak? Ya, salah satu kelompok. Iya Pak. Nah, kira-kira efektif nggak? Efektif Pak. Lumayan ya. Nah, itu salah satu media strategi pembelajaran. Bagaimana kalian bisa diskusi kelompok di dalam satu waktu, ya, satu waktu pembelajaran untuk membahas diskusi singkat. Gitu. Udah pulang belum ya? Udah pulang?
Nah, dari hal tersebut kemudian Bapak akhirnya terampil mengajar. Ya. Nah, jadi inilah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk belajar ya secara optimal. Gitu. Ya. Teman-teman, ya, ini salah satu cara ya, walaupun kita ngajarnya PAI tapi tahu bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik. Tidak apa namanya tertinggal ya. Tapi teknologinya bisa kita atasi. Ya. Apa saja dalam pembelajaran PI yang bisa kita gunakan? Yang pertama, media seperti gambar, audio, ya, video, ya, konsep-konsep agama, ya, bahkan Al-Quran pun mengilustrasikan kisah-kisah dalam Al-Quran ini kan ada tuh di YouTube biasanya. Kita bisa pakai itu agar lebih menarik ya. Insya Allah lah minggu depan coba kita pakai media audiovisual dalam pembelajaran kita insya Allah ya. Bapak praktekkan bagaimana menggunakan media audiovisual dan kalian bisa belajar dengan efektif insya Allah. Oke. Nah, kenapa kok kita sebagai guru PAI nanti itu harus tahu teknologi atau media teknologi? Ya, ini sangatlah vital ada dalam jurnalnya. Sangat vital. Kenapa? Membentuk karakter. Karena guru PAI ini melakukan pembentukan karakter. Selain guru BK, guru PAI ini adalah salah satu yang berperan untuk membentuk karakter siswa. Ya. Nah, guru PAI ini memiliki tanggung jawab membimbing siswa. Ada tanggung jawab. Maka kita harus tahu bagaimana mereka melakukan di media sosial. Ya, karena tanggung jawab apa? Karakter siswa ini apa? Akhlak. Gitu. Ini yang tidak bisa digantikan oleh zaman. Apa itu? Guru PAI. Salah satu. Ya, tapi di sini ada yang masih belum paham mungkin kenapa kok guru PAI itu harus melek media, melek teknologi, melek komunikasi. Nah, salah satunya ini ya. Ada perannya. Ya, pemanfaatan ini adalah pemanfaatan media dan teknologi yang tepat mempermudah tugas guru dalam menyampaikan materi. Ya, dan juga digunakan untuk penilaian yang lebih efisien dan menemukan area yang harus diperbaiki. Demikian ya dari Bapak. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan coba masuk ke praktek bagaimana pembelajaran yang efektif melalui audiovisual. Insya Allah kita coba terapkan ya dalam kelas kita insya Allah. Ada lagi mau disampaikan teman-teman? Oh, diam semua nih, pada tidur apa? Bapak, saya boleh bertanya lagi, Pak? Oh, bertanya lagi, siap. Nama siapa? Nabila ya? Iya, Bapak, betul. Nabila. Boleh, silahkan Nabila. Ya. Iya, Bapak, punten untuk prakteknya gimana ya, Pak? Maksudnya praktek langsung ke anak-anak atau kita belajar dulu cara prakteknya? Terima kasih, Pak. Oh iya, maksudnya yang praktik Bapak maksudnya besok. Bapak Bapak contohkan gitu kan. Contohkan bagaimana menggunakan video atau audiovisual ya dalam pembelajaran di kelas. Ya, nanti baik, Pak. kalian jadi ketika kalian nanti PLPK
Jadi tidak textbook banget gitu. LKS atau modul banget. Coba kita masukkan media di dalam kelas kita. Ya, apakah itu video, apakah itu gambar. Kalian menampilkan gambar-gambar saja, ya. Gambar A, gambar B, itu bisa apa yang kalian rasakan dengan pemandangan ini. Jika kalian membahas, teman-teman membahas akidah misalnya. Atau ada gambar misalkan siswa lagi menunduk, depannya ada guru misalkan. Apa yang kalian, ada siswa yang sedang cium tangan gurunya, bagaimana akidah akhlak. Atau kalian menampilkan tulisan Arab, ayat al-suci Al-Quran. Kemudian nanti siswa menerjemahkan ya dari Al-Baqarah tersebut, misalkan surat Al-Baqarah nih ayat sekian, silahkan buka Qurannya dan lain sebagainya ya. Itu bagian dari media. Kalau misalkan bahasa Arab, coba bagaimana menerjemahkan surat Al-Fatihah. Ya. Ini bagian dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi ketika nanti praktek di semester 5, nanti tergambar tuh. Oh dulu pernah belajar media, ini seperti itu. Bisa dipakai untuk memilih mana media yang cocok untuk mata pelajaran hari itu. Ya. Baik, mungkin itu dari Bapak. Ada lagi? Ya, Bu Nova. Bu Siti, sudah paham belum Bu Siti? Bu Anissa? Oh, Insya Allah ya. Oke, Nur Fatun, Budian. Stefiani. Ditunggu caranya Pak dosen. Oke. Siapa tadi itu? Ya. Saya Pak Silakan. dosen. Oh, baik. Kita akhiri sama-sama, Pak Ade Nanang. Kita akhiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Mantul ini suaranya. Baik, kita akhiri sama-sama teman. Mantul ya. Suaranya memantul. Enak Sultona. Baik semuanya, teman-teman semua, terima kasih atas keterlibatannya dalam bertanya, kemudian menjawab, ya, kemudian partisipasi dalam diskusi yang tadi kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dari pembelajaran sore hari ini teman-teman bisa membekas, bisa menjadi sebuah pemahaman yang baru, pemahaman yang terbaik, insya Allah nanti disampaikan di kelas maupun di masyarakat, menjadi salah satu bagian kemampuan keterampilan teman-teman dalam mengajar. Salah satunya pilihan menggunakan media maupun yang setelah sebelumnya kemarin kita menggunakan komunikasi. Bagaimana komunikasi yang efektif, yang terbaik, ya, ilmu-ilmunya sudah Bapak sampaikan, ya. Dia ada komunikasi dan juga ada media. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur dosen. Ayo, alhamdulillah.
Qad ansum